warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq dari kelas 3 PIC Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin perubahan pendidikan. Dan menurut konsep, syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi kepemimpinan. Di sini saya jelaskan dulu untuk pengertian kepemimpinan dalam Islam itu bisa disebut dengan al-imamu khadimul ummah, yang artinya seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dan kepemimpinan merupakan cara untuk mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan menerjemahkan cita-cita hasrat para anggota atau pengikut yang menekankan pada tujuan serta target organisasi melalui aktivitas yang diberikan sebuah motivasi. Seperti halnya di zaman yang politik seperti ini, seorang calon pemimpin memberikan apresiasi kepada masyarakat, memberikan suatu tuntunan agar bisa memilih dia, dan dia membuktikan dengan cara mengasih integritas ataupun sebuah loyalitasnya calon pemimpin tersebut untuk bisa memimpin sebuah suatu kepemimpinan itu atau negara. Dan juga kepemimpinan itu juga adanya suatu proses pada suatu menyampaikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses bagaimana yang diinginkan oleh pemimpin. Yang kedua, konsep kepemimpinan dalam organisasi kepemimpinan itu mengemukakan konsep kepemimpinan dalam satu definisi saja, yaitu kepemimpinan yang merupakan suatu pengaruh hubungan antara pimpinan dan pengikut atau followers yang bermaksud pada perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Dari definisi tersebut tercakup tujuh unsur yang esensial kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin, yang kedua pengaruh, ketiga pengikut, yang keempat maksud, dan yang kelima tujuan bersama, dan yang keenam perubahan, dan yang ketujuh tanggung jawab pribadi. Yang pertama saya jelaskan, dari seorang pemimpin itu yang harus berwibawa, yang berloyalitas tinggi, dan mampu mengiring semua pengikutnya ke jalan yang benar. Dan yang kedua pengaruhnya adalah ketika dia menjadi pemimpin, maka dia harus bisa memberikan perubahan dari suatu negara ataupun organisasi manapun itu. Dia harus melakukan perubahan dari kepemimpinan sebelumnya. Dan yang ketiga pengikutnya itu, seorang pemimpin itu harus banyak, dan harus banyak yang mendukung pemimpin tersebut agar bisa terorganisir sebuah struktur organisasi tersebut. Yang keempat maksudnya adalah menjadi seorang pemimpin itu untuk memajukan atau mensejahterakan sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Yang kelima tujuan bersama, tujuannya para anggotanya ataupun pengikutnya atau followersnya itu bisa ternaungi dan terorganisir oleh pemimpin yang dipimpinnya tersebut. Yang keenam yaitu perubahannya itu adalah melakukan sebuah karya-karya seorang pemimpin yang lebih baik lagi, yang lebih menunjang untuk kehidupan kita secara ekonomi ataupun sosialnya. Dan yang ketujuh tanggung jawab pribadi, dan seorang pemimpin ini harus mempunyai tanggung jawab yang besar, apalagi seorang pemimpin ini jabatan yang sangat berat. Dan bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus membawahi semua para anggotanya untuk lebih baik lagi dan terorganisir. Di sini prinsip-prinsipnya kepemimpinan dalam Islamnya itu memiliki karakter asyidik, kepemimpinan yang mengedepankan integritas moral, akhlak, satunya kata dan perbuatan, kejujuran. Yang kedua memiliki karakter amanah, karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer ataupun pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Yang ketiga memiliki karakter tablik. Tablik merupakan sifat Rasul. Yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu bertakwa ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Yang keempat, yang terakhir adalah memiliki karakter fatonah. Karakter fatonah yang diterapkan dalam kepemimpinan pendidikan otomatis dalam suatu madrasah atau lembaga pendidikan dapat berjalan sesuai yang diinginkan, karena dengan pemimpin yang cerdas dapat memahami bagaimana organisasi yang dipimpin. Mungkin sekian itu saja presentasi dari video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa bermanfaat tentang bagaimana pemimpin perubahan dalam pendidikan. Terima kasih, sekian dari video ini yang saya buat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.